Jadi materi yang ingin saya sampaikan mengenai distribusi makanan dan monitoring evaluasi menu. Penyelenggaraan makanan rumah sakit itu teman-teman tentunya sudah sangat paham ya. Jadi penyelenggaraan makanan itu di rumah sakit dimulai dari perencanaan menu, kemudian apa namanya, sampai dengan pendistribusian makanan dan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Nah, tujuan penyediaan makanan sendiri tentunya untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik ya, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan, serta pelayanan yang baik. Slide selanjutnya. Kemudian distribusi makanan. Ya, jadi distribusi makanan itu adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan ya, yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, jumlah porsi dan jenisnya sesuai dengan konsumen yang dilayani. Kemudian tujuannya sendiri agar pasien bisa mendapatkan makanan sesuai dengan diet dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit masing-masing. Nah, untuk distribusi makanan ini harus diperhatikan juga bagaimana tempatnya, kemudian bangunannya, lalu peralatan yang digunakan. Jangan lupa juga dengan hygiene dan sanitasi, karena ini sangat penting ya, terkait dengan keamanan makanan. Nah, distribusi makanan ini bisa dikelompokkan di rumah sakit itu dikelompokkan menjadi dua bagian untuk pasien dan juga karyawan. Sedangkan cara pendistribusiannya bisa dengan cara sentralisasi, desentralisasi, ataupun kombinasi. Nah, kemudian cara pendistribusian ini untuk sentralisasi. Jadi cara pendistribusian sentralisasi itu cara yang dipusatkan ya. Jadi dilakukan di satu tempat. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk desentralisasi, nah untuk sentralisasi itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya itu bahwa untuk tenaga yang digunakan itu cukup hemat ya, jadi tenaga yang digunakan tidak terlalu banyak. Kemudian pengawasannya juga akan lebih mudah karena dilakukan di satu tempat. Berbeda jika dilakukan secara desentralisasi itu membutuhkan banyak tempat ya, jadi monitoringnya juga agak lebih sulit dibandingkan dengan ketika kita melakukan pendistribusian dengan cara sentralisasi. Kemudian makanan yang disampaikan juga lebih mudah dimonitoring ya, untuk ketepatan dietnya ya, kemudian jumlah porsi dan sebagainya itu lebih mudah diamati. Kemudian untuk ruangan juga tidak terlalu perlu banyak memakan ruangan ya, karena di satu tempat saja. Kemudian pekerjaannya juga dapat dilakukan lebih cepat karena dilakukan di satu tempat. Namun selain ada kelebihan juga sentralisasi ini juga ada kekurangannya ya. Jadi dengan sentralisasi ini tempat yang dibutuhkan itu harus cukup luas ya, harus sangat luas. Kemudian juga ada kelemahan untuk peralatannya. Jadi peralatannya itu harus sangat memadai ya. Misalnya saja alat untuk pencucian ya, alat untuk pencucian di secara sentralisasi itu harus memiliki alat yang cukup mencukupi untuk jumlah konsumen yang dilayani. Jadi alat pencucian, kemudian juga trolinya ya, trolinya juga harus sebisa mungkin troli yang bisa aman untuk menyampaikan makanan dari ruang instalasi gizi atau dapur gizi ke pelayanan ke ruangan pasien begitu. Jadi misalnya kita harus membuat troli yang ada pemanas misalnya ya, supaya makanan itu juga sampai dengan kondisi yang layak, yang masih panas. Nah, yang kedua adalah pendistribusian secara desentralisasi ya. Untuk pendistribusian desentralisasi juga ada kelemahan dan ada kelebihannya. Untuk kelebihannya bahwa secara desentralisasi itu tidak memerlukan tempat yang terlalu luas ya.
peralatan makannya juga tidak terlalu banyak ya, jadi tidak seperti pada saat ada di dapur besar. Jadi kalau di dapur besar tempatnya harus luas sekali ya. Kemudian makanan yang dihangatkan juga makanannya dapat dihangatkan pada saat sampai di bawah. Dia akan selera makan pasien tersebut. Namun di sisi lain juga ada kekurangan tentunya ya. Jadi kalau untuk desentralisasi itu membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Jadi setiap ruangan itu harus membutuhkan dapur, sehingga pelayannya sendiri, tenaganya sendiri harus cukup banyak. Kemudian selanjutnya juga makanannya dapat cepat rusak ya, apabila karena cepat basi misalnya ya, atau juga makanan tersebut tidak tidak layak untuk tidak layak untuk disajikan gitu. Kemudian kekurangannya juga adalah besar porsinya sulit untuk dipantau ya. Jadi kalau untuk yang sentralisasi kita memonitornya agak mudah ya, untuk memonitor porsi makanannya, kemudian juga kualitas makanannya itu juga lebih mudah. Namun setelah di ruangan itu biasanya pemorsiannya juga agak sulit untuk dipantau. Yang selanjutnya ruangan pasien dapat terganggu ya. Jadi karena dapur desentralisasi itu artinya berada di ruangan rawat inap. Nah, jika di ruang rawat inap itu kadang-kadang menimbulkan bunyi ya, menimbulkan suara-suara pada saat kita sedang memorsi makanan. Sering terjadi juga di sini di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pada saat pemorsian itu ada terdengar suara berisik begitu ya. Ada terdengar suara berisik seperti suara piring ya, kemudian suara benturan plato dan sebagainya. Nah, itu juga akan mengganggu pasien tersebut. Slide. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara distribusian makanan kombinasi. Jadi ini adalah gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, tentunya ini juga ada kekurangan kelebihan dari yang tadi saya paparkan. Slide selanjutnya. Nah, untuk peralatan distribusi makanan dan peralatan distribusi makanan di rumah sakit menggunakan berupa kereta dorong, ya, kemudian kita juga harus menyiapkan rak ya, kemudian misalnya untuk pemanas roti ya, toaster, piring, gelas, sendok dan mangkuk dan sebagainya. Nah, tentu disesuaikan. Kalau untuk sentralisasi biasanya lebih baik kita membutuhkan alat-alat semuanya dimasukkan tergabung di dapur tersebut ya, sehingga membutuhkan area yang khusus ya untuk menyimpan alat, kemudian harus ada khusus juga untuk memorsi, kemudian ada khusus juga untuk mencuci, pengolahan, dan untuk ruang distribusi. Sehingga memang jika kita memilih jenis alat yang digunakan juga cukup banyak dan cukup besar. Misalnya troli itu juga harus ada dengan jumlah yang cukup, kapasitasnya pasti tentu sangat banyak ya kalau untuk sentralisasi ini. Kemudian kalau desentralisasi yang digunakan mungkin kalau untuk di dapur pusatnya tidak terlalu banyak. Bisa kita menggunakan alat-alat yang agak ini sederhana begitu ya. Nah, kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini kita menggunakan metode distribusinya itu sentralisasi dan desentralisasi. Jadi gabungan begitu ya.
Untuk yang sentralisasi itu kita gunakan di unit diet ya, di unit diet. Jadi di situ kita lebih memperhatikan pasien ya, di pasiennya. Jadi kita bisa mengkontrol lebih jauh lagi kebenaran diet tersebut. Dan juga untuk enteral juga kita porsi secara sentralisasi gitu. Kemudian yang desentralisasi ini untuk pasien-pasien non-diet. Non-diet di sini artinya yang mendapat makanan biasa ya, kemudian makanan lunak yang tanpa diet khusus. Dan juga ada konsumen karyawan ya yang kita layani juga itu secara desentralisasi pengambilannya. Nah ini semua juga jadi kita gabungan ya kalau untuk Hasan Sadikin. Ya. Kemudian jangan lupa juga kita harus memperhatikan jadwal pendistribusian makanan. Untuk jadwal pendistribusian makanan ini bisa disesuaikan dengan peraturan yang ada di rumah sakit masing-masing ya. Nah ini saya kasih contoh mengenai jadwal pengambilan air di rumah sakit Hasan Sadikin ya, dan juga jadwal pengambilan makanan di rumah sakit Hasan Sadikin. Nah jadwal ini bisa dikondisikan ya, jadi tidak harus seperti ini. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah makanan yang kita distribusikan secara sentralisasi. Ya. Kita menggunakan plato dan ada etiket ya, etiket makanan di plato tersebut dan minuman juga menggunakan etiket masing-masing supaya tidak tertukar gitu. Isinya ada nama, kemudian ruangan, kemudian jenis dietnya. Ya, slide. Nah, ini juga masih sama. Ini adalah plato dan etiket ini pemesanan ya, pemesanan makanan atau etiket khusus ya. Slide. Ini juga masih sama ya, ini jenis makanannya bisa kita lihat ya. Di sini makanannya, kemudian etiket ditaruh di dalamnya. Ya, slide. Nah, stop. Di sini kita lihat yang sebelah kiri adalah makanan yang didistribusi secara sentralisasi, yang untuk kanan yang desentralisasi. Jadi untuk desentralisasi biasanya kita bisa menggunakan rantang-rantang. Rantang-rantang itu disesuaikan dengan jumlah yang harus didistribusikan gitu. Jadi tidak satu persatu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini enteral ya, enteral yang kita distribusikan. Jadi di sini juga etiket makanan tidak pernah lupa ya. Itu memang sangat penting ya, etiket makanan itu ditempel pada makanannya. Slide berikutnya. Nah ini adalah contoh alur distribusi makanan pasien ya. Jadi ruangan itu membuat daftar permintaan makanan ya. Di situ nanti ada kolom pasien, kemudian ada jenis dietnya juga, lalu ruangan mana. Nah itu nanti dikirimkan, dimasukkan ke bagian administrasi ya, administrasi gizi. Nanti di administrasi gizi itu dibuatkan listnya, jadi dirangkum. Jadi setiap ruangan tadi dirangkum menjadi list makanan bentuknya ya. Nah kemudian list makanan itu kemudian dikirimkan ke instalasi, ke unit pengolahan dan penyaluran makanan. Lalu dilakukan proses persiapan, pengolahan dan distribusi makanan. Nah pada saat distribusi makanan itu barulah kita menempelkan etiket makanan ya, yang biasanya sudah disiapkan oleh ruangan. Kemudian juga ada pada saat kita mendistribusikan ada pencatatan distribusi makanan. Biasanya untuk pencatatannya itu bentuknya adalah buku kalau untuk di sini ya. Ya, slide berikutnya. Ya, ini adalah contoh daftar permintaan makanan dari ruangan ya. Itu kelihatan ada kolomnya, kemudian ada jenis dietnya, kemudian ada kolom nama, jenis diet, dan ada nama ruangan. Jadi masing-masing
ruangan itu mempunyai satu lembar terpisah ya lembaran-lembarannya. Ya, slide. Nah, kemudian dari daftar permintaan tadi dirangkum ya, dirangkum menjadi list permintaan makanan. Nah, di sini ada yang bagian atas itu list permintaan makanan non diet. Jadi pasien-pasien yang tidak diet itu list makanannya bentuknya seperti yang di atas. Itu dipisahkan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian juga ada yang makan nasi berapa, snacknya berapa orang, itu sudah dirangkum menjadi satu. Selanjutnya yang bawah itu adalah list makanan diet. Jadi untuk makanan diet dan non diet terpisah ya, karena dapurnya pun terpisah sehingga pendistribusiannya juga kita lakukan terpisah. Slide berikutnya. Nah, kemudian ini ada contoh permintaan dan etiket internal ya. Jadi itu bon yang kecil sebelah kiri itu adalah etiket permintaan dari ruangan. Jadi bentuknya seperti resep ya. Bentuknya seperti resep, kemudian mereka juga melampirkan etiketnya. Jadi ini datangnya dari ruangan. Etiket makanan ini datangnya dari ruangan. Kemudian nanti unit PPM membuat menakar makanannya, kemudian ditempelkan kembali etiketnya seperti pada gambar di sebelah kanan yang sudah dibungkus plastik. Nah, yang dibungkus plastik itu sudah 1 hari ya, jadi sudah dibungkus untuk 1 hari per porsi. Jadi nanti di ruangan mereka tinggal mendistribusikan saja sesuai dengan waktu yang sudah ada di sana ya, yang sudah ditetapkan di sana. Ya, slide. Nah, ini adalah contoh buku distribusi makanan pasien non-diet ya. Jadi di sini biasanya kita membuat setiap hari itu baik untuk pagi, makan siang, dan makan sore. Nah, itu di situ ada tercantum ruangannya ya, kemudian berapa jumlahnya. Biasanya di situ ada untuk hewani juga terpisah, kemudian lauk nabati juga terpisah, sayuran juga terpisah. Lalu di paling bawah itu biasanya ada resep. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien yang tidak bisa mengkonsumsi makanan sesuai dengan menu yang kita sajikan. Kemudian kita boleh meminta resep, dan resepnya itu dicantumkan di dalam buku distribusi makanan tersebut. Ya, slide. Nah, ini adalah ruang pengolahan diet ya. Jadi kita lihat di sini ruang pengolahannya seperti ini. Nah, itu yang ada pintu-pintu di bawah. Yang ada pintu-pintu di bawah itu adalah kaca distribusi. Jadi kita mengirim makanan itu. Kemudian ini ruang distribusi makanan dari luar ya, penampakan dari luar. Jadi kita mendistribusikan makanan dari kaca-kaca tersebut. Nah, itu kacanya kita tutup dengan semacam plastik ya, semacam plastik supaya tidak supaya terjaga kebersihan gitu. Kemudian di sini juga ada foto makanan di volume panasnya ya, karena ini ya sebetulnya sudah waktunya minimal ya, jadi begitu panas langsung matang porsi langsung dibawa ke ruangan. Dan sebetulnya bukan tidak punya troli pemanas, tapi karena tidak bisa digunakan ya pada saat ini, mungkin kedepannya juga kita akan pakai lagi jika sudah memungkinkan kondisinya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah ruang distribusi snack dan susu dari bagian dalam ya. Semua bentuknya sama, lorong dengan plastik tertutup. Gitu. Ya, slide.
Ini untuk unit non-diet ya, unit non-diet juga sama, jadi ada sedikit meja kecil untuk distribusi. Jadi kita ruang distribusinya sebetulnya tidak terpisah ya, tidak terpisah dari unit pengolahan, hanya ada jarak sedikit ya, kurang lebih sekitar 3 meter gitu ya jaraknya dari tempat pemasakan, kemudian ada meja sedikit, lalu ada meja distribusi di persis di kaca gitu. Ya, slide. Ya. Ini saya lanjutkan saja dengan monitoring dan evaluasi menu ya. Nah, untuk monitoring dan evaluasi menu itu biasanya kita akan lakukan untuk monitoring hariannya itu menggunakan form uji cita rasa ya. Ini dilakukan setiap hari. Nanti ada tanggung jawab ya, ada timnya, kemudian mereka bergantian untuk mencicipi atau menilai masakannya. Jadi di sini ini adalah form hariannya, dibuat untuk setiap makan pagi, siang, dan sore. Ya. Lanjut. Kemudian ini evaluasinya ya, untuk evaluasi cita rasanya dilakukan bulanan. Ini dibentuk seperti ini secara komputerisasi untuk memudahkan evaluasi. Jadi ini adalah form bulanan untuk uji cita rasa masakan. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, berikut adalah contoh menu makanan pasien. Ya, slide berikut. Slide berikut. Jadi secara insiden, kita belum rutin mengadakan evaluasi menu, tapi dalam setiap tahun itu selalu ada evaluasi menu yang kita laksanakan oleh tim menu ya, tentunya. Inilah contoh rangka koordinasinya dengan tim menu begitu. Ya, lanjut. Nah, sudah. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan.